belum selesai 100% kan permasalahan di Meikarta. Pasti, tapi juga ada progresnya yang jelas. Kemudian Bang Ara pengen mendirikan rusun subsidi di sana. Loh, kok ada rusun subsidi? Ini gimana nih kita nanti nasibnya? Ini gimana? Pak Jokowi itu adalah sahabat, senior, dan mentor. 3. Sampai sekarang Pak Jokowi masih mentor Bang Ara. Dihafalin ya. Kalau Pak Jokowi mentor, Pak Prabowo apa? Karena Pak Jokowi bisa menempatkan Bapak Prabowo sebagai satu-satunya matahari. Ya, sebaliknya Presiden Prabowo juga sangat menghargai Bapak Jokowi. Aduh, udahlah, kita ini masa nggak bisa merasakan ya? Udah pastilah ada yang nggak happy kalau Jokowi dan Prabowo bersatu. Udah pastilah. Menurut saya, Pak Jokowi hatinya ke Pak Prabowo waktu itu. Emang sekarang udah nggak? Hai, saya Reno Reksa di sini di Liputan 6 Talk, saudara. Dan malam hari ini ada tamu spesial yang datang ke SCTV Tower. Kita akan fokus membahas soal salah satu yang menjadi aspek kehidupan masyarakat Indonesia adalah terkait dengan rumah. Nah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP RI, Marwarar Sirait, saat ini sudah ada di depan saya. Bang Ara, apa kabar? Baik, Reno. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ketemu lagi ya. Ketemu lagi, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal rumah, ngomong-ngomong soal tempat tinggal ya, kita nggak ngomong soal rumah aja, tempat tinggal. Tempat tinggal ini salah satu yang paling dibicarakan sekarang adalah terkait dengan rumah susun subsidi. Tapi kelihatannya Kang KDM pengennya disebut apartemen. Iya. Biar dibilang keren ya. Apalagi di Meikarta kan itu fasilitasnya luar biasa. Fasilitasnya komersial. Ya. Tapi kenapa di Meikarta, Bang Ara? Kenapa terpikir, oke, saya mau bangun rusun subsidi atau apartemen apapun itu sebutannya di Meikarta? Why Meikarta? Karena solusi. Itu areanya, Reno udah pernah ke sana belum? Udah, land clearing saya kan ke sana. Oh. Coba cek, udah lihat ekosistemnya belum? Sudah. Dekat nggak dengan kawasan industri? Dekat. Dekat sekali, Cikarang, Kerawang. Betul. Dengan jalan tol juga dekat? Iya, dekat sekali. Berarti strategis nggak? Coba lihat jalannya gede-gede nggak? Besar kan? Nah, dekat jalan tol kan? Betul. Saya sudah cek, 5 yang saya cek. Apa itu? Dari lokasi. Dan rata-rata 10 menit. Saya juga dilaporkan kepada Bapak Presiden ya, dari titik lokasi rumah susun subsidi yang akan dibangun. Yang pertama ke pasar. Saya datang ke pasar, ketemu dengan pedagangnya. Ya, tanya, diskusi, ya, jualannya dari pagi, sore, kemudian kalau ada rumah susun subsidi di sini, ya menarik, jadi bisa nggak jauh. Saya ketemu juga ke rumah sakit, itu sekitar 10 menit dari lokasi. Naik mobil ya, naik motor juga sama. Nah, karena saya mesti ngecek detail, saya ketemu sama pasiennya, tolong dong diaturin, saya ketemu pasien dari yang menggunakan BPJS tenaga kerja. Bisa digunakan. Karena kita nanti paling banyak itu adalah tenaga kerja. Yang di rusun itu? Rumah subsidi, dari data itu ada Pak Heru ya, Tapera. Dari datanya itu kan tahun 2025 itu terbesar sepanjang sejarah. Tahun pemerintah Presiden Prabowo, tahun pertama itu 279.000. Nah, sebelumnya paling besar itu 209.000 tahun 2023. Sepanjang ada program itu yang FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan. Nah, dari 279.000 itu paling banyak adalah buruh tenaga kerja. Makanya saya ngobrol, ya saya naikin kuotanya dari 20.000 jadi 40.000, naik terus. Mungkin angka terakhirnya bisa sekitar 70 atau 80.000. Jadi profesi yang paling banyak menggunakan rumah subsidi yang tapak adalah buruh. Nah, jadi itu tepat sasaran di situ. Kalau yang Meikarta ini nanti saya selesaikan dulu ya. Tadi udah lihat ke rumah sakit, ke kawasan industrinya, ke pasar 3. Kemudian saya lihat ke sekolah juga. Saya ketemu sekolahnya guru. Sekitar 10 menit juga. Nah, kemudian juga ke kawasan industrinya. Ya, nggak terlalu jauh, sekitar 10 menit. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena lokasi penting. Nah, konsepnya kan harus jauh, itu tidak baik bagi konsep kita. Dan rumah itu sebaiknya dia dekat dengan tempat kerjanya. Betul. Sehingga dia bisa lebih dekat ketemu dengan keluarganya, dan dia kalau pergi kerja lebih dekat dan bisa cepat sampai ke tempat dia bekerja. Nah, itu terjawab. Kan begitu, makanya mesti survei jaraknya. Jadi kita survei itu mesti survei semua tadi, sekolahnya, tempat ibadah juga saya survei
sekitar 10 menit. Tapi itu kan 3 titik ya yang di Meikarta, lokasinya berbeda-beda. Itu masing-masing per titik itu jarak tempuhnya sama semua itu, Ya, Bang? beda-beda tipis. Oh, oke. Kan ada 3 titik sekitar 10 hektar, 10 hektar, 10 hektar. Setiap 10 hektar itu akan dibangun 18 tower. Ya, 18 tower. 18 tower. Nah, ke atasnya itu 30 lantai. Setiap tower. Ya. Oh. Lantai 1 sama 2, 3 itu nanti dibuat parkir, rencananya dibuat pertokoan. Nah, begitu. Dan di setiap lokasi yang 10 hektar kata kamu tadi, itu ada tempat ibadah, ada sekolah, rencananya ada kantor polisi, ada fasilitas juga buat kesehatan. Dan juga Presiden berpesan waktu saya bilang hijau, Presiden sangat memperhatikan lingkungan. Ada area yang hijau supaya buat udara yang baik dan bisa bermain. Begitu. Nah, pertanyaan saya begini, terpikir di Meikarta, oke ini menjadi solusi begitu tadi seperti Bang Ara sampaikan di awal. Ini proses di baliknya ini seperti apa? Apakah Bang Ara yang kemudian minta ke atau diskusi dengan Pak James Riyadi atau Pak James Riyadi yang menawarkan ke Anda atau seperti apa nih cerita di baliknya? Ya, kita kan awalnya kan saya pertama jadi menteri 21 Oktober. Beberapa bulan kemudian saya undang ke kantor itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Oke. Kemudian kami undang Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, itu negara. Yang YLKI itu kan masyarakat. Saya tanya dong sama pimpinannya, masalah konsumen apa sih yang paling besar? Salah satunya perumahan. Oke. Masalah perumahan apa sih yang paling besar? Sebut Meikarta. Nah, saya membuat benar PKP. Jadi kalau ada pengaduan dari masyarakat, ada misalnya selisih biasanya antara pengembang dan masyarakat yang membeli produk dari pengembang, itu kami membuat itu supaya ada tempat untuk mengadu. Saya juga membuat asosiasi, kan asosiasi pengusaha udah ada. Ada REI, Apersi, Himpera, Pernas Jaya. Ya, asosiasi perbankan sudah ada. Ya, ada Himbara, ya. Ada itu yang ada perbankan kan begitu. Nah, kita juga membuat asosiasi untuk masyarakat rumah subsidi dan juga untuk rumah susun. Supaya apa tujuannya? Ada wadahnya. Kalau ada aspirasi, ada yang mau disampaikan, supaya terjadi check and balance yang sehat. Ya, pengusaha juga didengar, perbankan didengar, ya kan? Masyarakat juga didengar. Jadi fair gitu loh. Nah, dari situ saya dengar dari tadi YLKI dan juga dari Badan Perlindungan Konsumen, ya saya undang. Ya, saya undang daripada pihak Meikartanya, saya undang daripada masyarakatnya. Ya, didiskusikan apa harapannya. Ya sudah ada 2 tahap pembayaran. Pendekatan saya pendekatan kekeluargaan. Oh, oke. Ya, jadi supaya ini ada begini, udah 2 tahap itu bisa dilihat kok di sosial media kami, di IG-nya kami juga, di PKP juga ada. Tapi belum selesai 100% kan permasalahan di Meikarta? Pasti, tapi juga ada progresnya yang jelas. Oh iya, oke. Nah karena begini Bang Ara, ada konsumen Meikarta ini yang bertanya begitu ketika mereka merasakan mungkin mereka adalah part yang merasa belum terselesaikan masalahnya. Kemudian Bang Ara pengen mendirikan rusun subsidi di sana. Loh, kok ada rusun subsidi? Gimana nih kita nanti nasibnya? Ini gimana? Bang Ara menjawabnya kepada mereka yang... Menjawabnya itu Meikarta itu berapa ratus hektar. Kita ini 10 hektar, 10 hektar, 10 hektar. Mungkin yang baru terpakai 100 hektaran. Oke. Ya kan? Jadi tentu ini masalah yang berbeda ya. Kita mau bangun rumah susun subsidi, tapi kita juga membantu menyelesaikan masalah-masalah antara Meikarta dan konsumennya. Udah 2 tahap pembayaran. Oke. Dan sudah komunikasi dengan dengan masyarakat yang merasa. Rapatnya di kantor saya kok, yang nyelesain saya kok. Tapi lihat aja, belum pelajari ya. Bang Ara menjamin itu masalah Meikarta akan selesai. Siapa yang bisa menjamin? Kita kekeluargaan cari solusi. Oke. Kita mengupayakan. Itu kan masalah udah lama. Betul. Negara hadir membantu menyelesaikan. Nah, soal rusun subsidi di Meikarta ini saya juga baca berita Bang Ara ini sampai ke KPK. Ya. Dan Bang Ara pada saat land clearing di Meikarta mengatakan, saya masih ingat KPK mengatakan clean and clear. Oke. Pertanyaan saya begini, clean and clear itu di lahan yang mau dibangun rusun subsidi yang total 30 hektar itu atau Meikarta secara keseluruhan, Bang? Kamu jangan bilang kata saya. Dilihat dong.
yang mengatakan clean and clear itu adalah juru bicara KPK di gedung KPK. Betul. Betul nggak begitu? Ya. Yang ngomong jadi saya atau dia? Dia, KPK-nya. Kemudian Bang Ara kutip. Ya, berarti koreksi kan? Ya, koreksi. Beda itu, ya. Tapi yang ngomong di land clearing kan Bang Ara. Iya, tapi itu mengutip daripada KPK. Iya dong, mesti ada basisnya. Oke. Mesti jelas menjelaskan ke publiknya, ya kan? Karena tadi kamu tidak jelaskan itu. Jadi clean and clear-nya yang di mana Bang? Yang 30 hektar atau Ntar megawatt dulu, keseluruhan? kita satu-satu. Itu menjelaskannya di mana? Di KPK? Di gedung atau KPK? Nah, di gedung KPK yang menjelaskan juru bicara Juru KPK. bicara KPK, oke. Nah, ini kan penting saya sampaikan di sini. Kenapa penting? Saya KPK juga tanya, ini penting kenapa? Memberikan kepastian hukum. Ini Ya kan? diskusi KPK dengan Bang Ara pada saat Iya berkunjung. dong. Oke. Ya. Karena saya tidak mungkin mau membangun kalau KPK bilang tidak clear and clean. Oke. Ya kan? Karena saya nggak mau, saya menghormati hukum. Saya sangat menghormati KPK. Makanya saya punya etikat baik bertanya. Saya datang. Saya tidak beropini. Saya tidak main-main media membangun opini, enggak. Jadi saya datangin. Iya kan? Tanya aja langsung, sportif. Ini bermasalah nggak kalau ini dibangun rumah susun subsidi? Dan jawabannya tadi sudah dibilang clear and clean. Untuk yang di 30 hektar itu? Tanya sama KPK, yang saya mau bicarakan 30 hektar. Oh. Ya kan? Oke. Yang bisa beli clear and clean itu bukan saya, tetapi KPK. Yang 30 hektar, kan saya tanya yang mau kita bangun. Saya tidak bicara yang komersial, saya bicara yang rumah susun Subsidi. Oke. Baik. Konteksnya dong, kita bicarakan konteksnya. Konteksnya karena mau dibangun adalah rusun subsidi ini. Yang 30 hektar totalnya. Gitu. Oke, baik. Pas land clearing itu, salah satu perwakilan dari Lipo Group, Pak Fritz ya, yang berkali-kali Bang Ara tanya itu mengatakan bahwa total angka yang dibutuhkan atau untuk membangun rusun subsidi ini adalah untuk di 30 hektar itu kurang lebih 39 triliun di luar tanah. Yang dikatakan oleh Pak Fritz pada saat itu seperti itu. Itu 39 triliun itu murni dari Mekartanya, dari Lipo Groupnya, atau ada dari pemerintah juga, atau Kita gimana Bang tentu skema akan- pembiayaan ya, pembangunan? kita akan bicarakan lebih lanjut. Nanti tunggu tanggal mainnya. Kita udah janjian, saya sama Pak Rosan dan Antara untuk diskusi. Oke. Saya habis, kamu kan datang waktu itu yang pagi ya, Ya. hari apa ya, hari Kamis ya? Kamis Kamis pagi. Kamis pagi. Nah, Hujan-hujan itu. hujan-hujan, habis land clearing kan yang saya sama Pak Naik Kadep, bego. bego kan. Kemudian kan saya mau janji ke SCTV kan. Iya. Saya ditelepon sama beliau ya, Bapak Presiden untuk datang ke Hambalang. Makanya saya dari situ datang, nggak jadi saya datang ke SCTV. Jadinya malam Ya, ini. saya mohon maaf ya. Oke, Gitu. dimaafkan Bang Ara. Gitu. Ya, tapi ya bagaimana? Ya Big Boss panggil kan, ya kita harus mau gimana kan, mesti patuh dong kan gitu kan. Jadi nggak bisa, saya tentu dahulukan ya, dipanggil Presiden. Terus datang, saya jelaskan kok. Itu yang fotonya Bang upload di Instagram itu ya? Ya, kita jelaskan semuanya, apa adanya. Apa yang ditanya sama Pak Presiden pada saat memanggil Bang Ara pada saat itu apa yang ditanyakan? Pasti kepastian hukum. Kepastian hukum. Itu spesifik yang di Mekarta? Ya. Oh. Dan banyak hal lain, tapi soal Mekarta kepastian hukumnya bagaimana? Izin Pak, saya sudah ketemu dengan KPK dan menurut KPK clear and clean untuk ini bisa dibangun untuk rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lokasinya sangat strategis, ya. Ini 10 menit rata-rata ke sekolah, ke tempat ibadah, ke pasar, ke kawasan industri, ya, ke rumah sakit. Itu jalannya gede-gede. Ini rencananya ada setiap lokasi tadi kan, saya jelaskan tadi ada 18 tower. 18 tower, setiap tower 30 lantai. Dan setiap tower itu ada yang lantai 1-3-nya itu buat ada toko, belakangnya buat parkir. Terus respon Presiden ketika dikasih laporan begitu gimana? Ya sangat positif. Ada nitip pesan nggak ke Bang Ara? Ya pesannya bagaimana bisa dilakukan sesuai aturan, dilakukan dengan berkualitas, ya dilakukan dengan cepat, dan juga dilakukan di tempat-tempat lain. Bagaimana kita membangun, saya udah janjian sama Pak Farhan, wali kota Bandung, untuk membangun bagaimana di Bandung Timur. Nanti saya akan segera janjian untuk ketemu, dan nanti tentu ini kan perkotaan. Iya. Kalau rumah tapak itu kan kebanyakan tidak di Jakarta, nggak ada rumah susun tapak kan. Di kota Bandung nggak ada.
Di kota Surabaya nggak ada, adanya di pinggiran. Pinggiran. Kenapa? Karena tanahnya mahal. Betul. Iya kan? Harga tanah sudah mahal duluan. Ya. Soalnya dengan 141.000 ini kita kemarin hitung sama-sama. 141.000 itu ada 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. 141.000 ini Unit dari 30 hektar itu. Oh, oke. Nah, kalau kita menggunakan itu dengan rumah tapak, itu bisa mungkin 1.000 hektar. Dengan luasan yang sama. Jadi jauh lebih efektif. Makanya Pak Gubernur Jawa Barat sangat mendukung supaya tidak lahan sawah di atas dekat dengan kali dibangun di lereng-lereng kan yang mengakibatkan longsor dan banjir. Dengan syarat namanya pakai apartemen tadi kelihatannya itu. Ya, beliau ini kan selalu menyampaikan hal yang positif. Dan saya laporkan Presiden, Pak, ada usul Pak Gubernur. Itu beneran disampaikan Bang Ara? Oh iya dong. Kan udah pesan dari Pak KDM. Iya. Kalau dia sampaikan ya saya sampaikan. Oke. Untuk namanya apartemen subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kan bagus Dek. Kita buat fasilitasnya bagus. Bagaimana MBR masyarakat kita, tetapi rasanya rasa komersial. Kan udah lihat dong jalannya bagus, bagus nggak? Bagus. Kita buat happy dong rakyat kita. Kita buat bahagia dong rakyat kita. Bukannya itu tugasnya pemerintah. Oke. Bang Ara, karena tadi Bang Ara sudah menyinggung tiba-tiba ditelepon Pak Presiden Prabowo. Bukan Pak Presiden tentunya. Oh, untuk menghadap ke Pak Presiden. Iya. Ditelepon untuk menghadap ke Pak Presiden. Jangan rubah-rubah lah. Mana mungkin Pak Presiden yang telepon kita. Kejauhan. Kejauhan ya. Oke, dipanggil untuk menghadap ke Pak Presiden Prabowo Subianto berdua pula di Hambalang, ya kan? Karena apa pakai pula gitu? Ya berdua, maksudnya mungkin saking pentingnya begitu ya. Iyalah. Untuk tahu. kan, kalau dipanggil kan minta penjelasan sebagai pemimpin kita ya kita harus jelaskan, jelas gitu. Saya melihat begini, saya salvoknya adalah di baju yang dipakai Bang Ara pada saat menghadap Pak Presiden dengan yang di land clearing itu masih sama. Memang terbiasa dipanggil semendadak itu kah selama ini atau gimana Bang Ara? Nah, itu rahasia perusahaan. Oh, rahasia perusahaan. Udahlah, pasti kita harus siap dipanggil kapan saja. Dan kan kemarin kita udah rencana ke sini kan. Saya kan minta maaf kan sama Mbak Eno kan karena udah janji di sini tapi ya beliau panggil ya, saya harus itu. Tapi saya kan yang penting datang hari ini. Seberapa sering Bang Ara ngobrol atau diskusi dengan Pak Presiden terkait dengan progres pembangunan rumah, tempat tinggal dan sebagainya? Ya tergantung beliau, kan beliau itu tentu tanggung jawabnya besar, juga pembantu-pembantunya kan banyak ya. Tentu kalau ada penugasan, ada hal yang ini, kayak kita kan 2 kali itu ada Wawan, ada Angga, waktu bulan September kita di Bogor tuh rumah subsidi sebanyak 26.000 ya, itu kita undang beliau hadir, ya kemudian bulan Desember tanggal 20 di Serang tempatnya Wawan. Akhir tahun lalu ya? Ya, itu di Serang 50.000 30 bersamaan tuh. Mungkin itu terbesar itu 26.000 tuh banyak loh. Habis itu 50.000 30. Ya, bisa video call dengan ada dari Papua, dari Maluku Utara, dari mana-mana. Nah, Presidennya berpihak sekali. Dia kasih tadi saya katakan BPHTB gratis, PBG gratis. Dan itu bisa dinikmati oleh ART, oleh tukang mie ayam, ya, tukang tambal ban. Yang waktu di tempatnya Wawan di Serang itu, sebelahnya itu ada ibu yang ART dan yang pedagang seblak tuh. Seblak tuh ada makanan lah, makanan ringan gitu. Waktu yang pertama di tempatnya Angga itu, kalau tidak salah ada ojek sama tukang tambal ban. Duduk sebelah Presiden. Duduk di sebelah Presiden? Ya, bisa dilihat aja di acara itu kan recorded, banyak yang nyiarkan kok, nanti bisa dilihat ya. Gitu. Jadi karena memang yang menggunakan itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu rakyat kecil. Pasti kan tersentuh hatinya pada saat rakyat kecil itu bisa dapat rumah. Makanya tadi pajak-pajaknya digratiskan sama beliau. Oke, Bang, ini aku boleh tanya apapun kan di kesempatan kali ini? Kamu kenapa sih kayak ragu-ragu? Memastikan aja. Dulu pernah itu kan? Iya juga. Pernah. Emang pernah dilarang? Takutnya kan dulu kan belum jabat menteri, sekarang udah jadi menteri. Ya. Boleh? Yang penting saya boleh nanya juga ya? Oh boleh dong. Gantian ya? Boleh, kan tadi abang juga udah melakukan. Makanya saya was-was kalau wawancara Bang Ara ini ada pertanyaan balik ini ke saya.
Bang Ara, 15 Januari 2024 yang saya pas ke rumahnya Bang Ara. 15 Januari 2024 malam. Oh, kok masih ingat ya? Oh masih dong. IQ-nya cerdas. Enggak, nonton ulang soalnya. Oh, jujur. itu kan politik banget tuh kita wawancaranya kan. Enggak, saya nggak ngerasa politik. Oh enggak ya? Enggak, maksudnya Di rumah pembicaraannya politik. personal kok ya. Iya, personal betul. Iya, Personal politik. santai. Pinggir kolam renang pula. Kayaknya yang nonton cukup banyak ya. 1,5 juta Bang. Itu termasuk lumayan ya. Lumayan dong. Ya, makasih ya. Sama-sama. Semoga bermanfaat bagi Oke, nah yang sekarang ini saya mau follow up nih Bang. Dari yang obrolan kita malam itu 15 Januari 2024. Ini hari ini mau ngomong soal rumah atau ngomong soal politik atau campur-campur? Campur-campur, katanya boleh apa aja. Ya, Iya. boleh. Bang Ara untung sabar. Oke, Bang Ara. Boleh. Pada saat itu salah satu yang pertanyaan saya ke Bang Ara adalah soal Pak Joko Widodo pada saat itu masih menjadi presiden. Ya. Dan Bang Ara mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah sahabat, senior, dan mentor. 3. Sampai sekarang Pak Jokowi masih mentor Bang Ara. Dihafalin ya. Ya, kita kalau berkawan kan berkawan. Ya, walaupun misalnya posisi politiknya berbeda, ya partainya berbeda, kita saling menghormati. Justru menurut saya kedewasaan politik itu adalah itu. Tapi tidak bisa dicampur, hubungan silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Ya, begitu. Tapi tentu kita punya pendirian dan punya keyakinan politik yang masing-masing kita perjuangkan dan kita hormati. Pada saat itu juga saya tanya Bang Ara setelah pamit dari partai PDI Perjuangan pada saat itu, kira-kira dalam waktu dekat Bang Ara akan berpartai lagi apa enggak? Bang Ara pada saat itu bilang kalau melihat dinamika sekarang kelihatannya belum gitu kan. Tapi kemudian bulan April saya baca berita Bang Ara declare kader Partai Gerindra. Instagramnya pun di bio-nya kader Gerindra. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berpartai lagi Bang? Ya, saya cocok sama Bapak Prabowo, cocok dengan perjuangannya yang sangat pro rakyat, dengan program-programnya yang betul-betul pro rakyat, ya sekolah rakyat, koperasi merah putih, ya makan bergizi, ya saya rasa cocok dengan hati nurani saya. Saya cocok dengan beliau yang tegas, yang jelas. Saya cocok dengan apa yang disampaikan dan diperjuangkan beliau anti korupsi, ya bagaimana berapa triliun itu diselamatkan dengan Jaksa Agung, ya bagaimana juga tanah-tanah negara yang dikelola oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara ilegal untuk memperkaya dirinya sendiri atau corporate-nya itu dikembalikan negara kepada negara untuk pasal 33 yaitu tanah air itu benar-benar untuk kepentingan rakyat ya Indonesia dikelola juga secara kekeluargaan. Pasal andalannya Pak Prabowo sebenarnya pasal 33 Ya, itu ya. tapi dilaksanakan. Kan banyak orang hanya bisa bicara, pidato dan retorika. Siapa contohnya? Nggak tahu, banyak aja yang saya tahu sih. Ya, buktinya Pak Prabowo baru setahun udah bisa melaksanakan itu. Menegakkan hukum, tidak tebang pilih. Ya kan? Itu kan masalah-masalah yang sudah terjadi kok. Jadi pasti bukan retorika dong. Orang belum sampai setahun kok udah lakukan hal tadi yang saya sebut tadi. Ya. Ya kan? Dan saya lihat datanya, kepuasan publik kepada Presiden Prabowo kan sangat tinggi ya. Di kisaran sekitar 80% ya. 80%. Dan itu nomor satu yang saya pernah baca karena kepuasan publik karena beliau anti sama korupsi, ya memerangi koruptor, siapapun itu tidak tebang pilih. Jadi kepuasan publik itu juga sangat diwarnai sikap tegas dan langkah tegas dan keras terhadap koruptor. Saya pikir itu kepastian hukum yang sangat prima ya, yang sangat unggul gitu. Ya kan? Ini kan sebenarnya masalah-masalahnya kan bukan baru sekarang. Jadi itu yang bikin Bang Ara akhirnya memutuskan untuk bergabung di Partai Gerindra. Ya, saya rasa cocok, nyaman. Saya rasa kita ya, berpolitik itu ya sesuai hati nurani kita. Kita juga berjuang dengan program, ideologi dan pimpinan yang kita bisa merasa
nyaman, berasa cocok. Ya kan kayak kamu ada di sini, mana mungkin kamu ada di sini kalau nggak cocok sama Pak Ibu Retno sebagai pemretnya. Iya kan? Ya wah manusiawi kan? Betul. Kamu mana mungkin ada di sini kan? Kamu punya pilihan banyak kok ke tempat lain. Kamu kan bagus sebagai presenter. Ya kan? Ya gitu, kamu boleh punya pilihan kan? Kemanapun kamu berada itu kan hak kamu dong. Hak asasi kamu kan? Betul. Ya sudah. Oke. Nah, kalau sepengetahuan Bang Ara yang pernah bersama dengan, bukan yang pernah, sampai sekarang pun juga masih bersahabat dengan baik dengan Pak Jokowi, sekarang dengan Pak Prabowo. Saya mau pengen tahu sepengetahuan Bang Ara, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sampai dengan detik ini hubungannya gimana sih? I want to make sure. Kamu udah nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Nggak tahu. Makanya aku tanya. Ya, kadang-kadang kan tahu Pura-pura nggak tahu. pura-pura nggak tahu. Nggak, aku benar-benar nggak tahu. Gitu. Jadi kamu kalau nanya pasti kadang nggak tahu. Pasti nggak tahu. Yakin? Yakin? Ya. Apakah Anda dalam keadaan tertekan? Oh tidak Oke, dong. baik. Jadi gini. Jadi Dipastiin dulu. jadi kalau nanya pasti kadang nggak tahu ya. Pasti. Bukan pasti. kadang ngetes ya. Enggak dong. Kadang-kadang saya juga di kementerian saya nanya bukan karena saya nggak tahu, saya mau ngetes. Jujur nggak? Eselon 1 saya, 2 saya, kepala balai saya. Kadang saya sudah tahu jawabannya, saya tanya. Untuk menguji dia jujur nggak atau dia paham nggak masalahnya. Gitu. Jadi kadang kita bertanya itu bukan karena kita nggak tahu. Untuk ngetes aja. Untuk ngetes dia jujur nggak, Tapi dia ini paham nggak? yang kali ini aku beneran nggak tahu Bang. Jadi gimana? Yakin. Yakin. Ya, oke saya jawab. Oke. Yang saya pahami hubungannya sangat baik. Karena Pak Jokowi bisa menempatkan Bapak Prabowo sebagai satu-satunya matahari. Pak Jokowi bisa menempatkan diri dengan sangat matang dan dewasa. Ya, sebaliknya Presiden Prabowo juga sangat menghargai Bapak Jokowi. Jadi ini sangat bagus. Mereka kan 2 kali bertarung keras, 2014, 2019. Betul. Keras sekali bertarungnya. Iya kan? Nah, luar biasa kan? Perang udara, perang darat, ya kan? Perang opini, sosial media. Itu saya pikir pertarungan politik yang sangat keras sekali. Nah, kemudian 2019 ada suatu langkah yang luar biasa bagaimana Pak Jokowi mengajak Bapak Prabowo untuk menjadi bagian dari menterinya. Bahkan menterinya adalah Menteri Pertahanan yang sangat strategis. Triumvirat itu. Kalau ada apa-apa tuh Menteri Pertahanan, Menlu sama Mendagri. Dan Pak Prabowo bersedia. Walaupun saya dengar dari Pak Prabowo, orang di sekitar Pak Prabowo juga nggak semua setuju. Kok bergabung sama lawan? Pak Jokowi juga cerita sama saya. Kok ngajak lawan? Tapi inilah contoh Indonesia menurut saya yang luar biasa hebat. Ya. Dan inilah contoh negarawan. Tahu waktunya berkompetisi, bersaing, tapi tahu waktunya bersatu. Bersatu untuk bangsa dan negara. Iya kan? Kalau yang ngajak nggak disambut sama yang diajak, nggak bisa. Kalau nggak ada yang ngajak, yang diajak juga nggak jalan. Betul. Ini kan butuh dua-duanya. Coba satu saling gengsi-gengsian, saling nunggu, nggak jadi kan? Nah jadi ini adalah kematangan dan kedewasaan. Walaupun saya tahu di lingkungan masing-masing ada yang nggak setuju. Pak Prabowo cerita sama saya di lingkungannya juga nggak semua setuju. Pak Jokowi cerita sama saya juga di lingkungannya ini setuju. Tapi dua-duanya ini negarawan. Ini yang Indonesia contoh nih baik. Hubungan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo yang luar biasa menurut saya. Nah itulah dasar hubungan yang sangat kuat. Kita tahu lah politik ada pragmatismenya, ada hal yang strategis, ada yang prinsip. Tapi ini hubungan yang sangat kuat, sangat mendasar. Karena dibangun berdasarkan kepercayaan, keyakinan, visi-visi besar untuk persatuan. Kalau ini tidak terjadi, kita mungkin agak susah kasih contoh soal kerukunan, soal persatuan. Di Indonesia ini sekarang udah ada contohnya. Anak saya sekolah politik di London. Diskusi sama saya, Pak, teman-teman saya banyak tanya, kok bisa ya di negara kamu begitu ya? Oh, mereka pun bertanya-tanya. Orang luar pun juga bertanya-tanya. Coba di Inggris pernah nggak kayak begini? Saya rasa enggak. Ya, benar nggak? Coba, saya rasa kan ini sesuatu yang bagus, value bagus, character champions dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Negarawan.
Kita jadi nanti kita punya anak-anak bicara soal kerukunan, persatuan, kita ada contohnya. Ada contoh nyata. Contoh baik. Yang repot kalau cuma ada pidato bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh, habis bersaing, berkompetisi, habis itu bersatu lagi. Tapi nanti murid di sekolah, contohnya mana? Nggak ada contohnya. Ini kan ada contohnya gitu. Oke. Jadi baik-baik aja berarti ya? Baik sekali. Oh baik sekali. Ya kalau ada upaya yang mau memecah ya ada lah pastilah. Nah itu pura-pura nggak tahu atau? Enggak. Ini kalau upaya memecah pasti ada. siapa? Ya aku tanya dulu pura-pura nggak tahu atau nggak tahu beneran? Beneran nggak tahu. Aduh ini Mbak Etno ini kelihatannya ini jago main watak ini ya. Kalau ini saya nggak percaya, ya pastilah. Siapa? Aduh udahlah, kita ini masa nggak bisa merasakan ya? Udah pastilah ada yang nggak happy kalau Jokowi dan Prabowo bersatu. Udah pastilah. Dan itu adalah? Ya udahlah, kau pikir sendiri lah. Aku nggak bisa mikir bang. Butuh Nggak mungkin di sini kalau nggak bisa mikir, pinter gini. Gimana caranya? Oke. Nah ini nggak gimana? tahu sama nggak mau kasih tahu beda. Oh gitu. Nah, kamu tuh bukan nggak tahu tapi tidak mau ngasih tahu. nggak Sama tahu. kayak aku juga tahu siapa yang nggak suka tapi tidak mau ngasih tahu. Ketemu tuh barang. Sama-sama. Udah ya, udah cukup ya. Bentar, satu lagi deh. Aduh, satu lagi pertanyaan. Ya. Masih ada janji habis ini? Masih 3 lagi. Oh 3 lagi, bentar bisa. Ini kan udah sampai jauh-jauh datengin Mekarta, baru kejadian ini aku harus manfaatin waktu. Yang penting kan bukan lamanya, kualitasnya. Dapat itu barang. Tapi Kan gini, istrinya di Surabaya kan? Surabaya. Kalau ketemu kan yang penting kualitas kan? kualitas. Bukan kuantitas. Ais. Jadi kita udah cukup berkualitas Oh, kan? sebentar, masih ada lagi. Kalau dulu Bang Pakai contekan gitu kayaknya nggak dalam harus dong. pikiran gini. Bukan, aku karena nggak pakai jurnalis contekan itu harus nih. pakai data. Terus emang aku ngomong nggak pakai data? Oh, data dong. Kan data nggak perlu dibaca, diingat. Gini. Ini foto kok Bang. Sudah saya nih screenshotan. Iya. Kalau di 2024 Bang Ara bilang Pak Jokowi Kayaknya mau adalah lagi 2024 terus. Iya, karena wawancara terakhir kita itu 2024. Kan udah banyak perkembangannya. Sebentar. Pak Jokowi dibilang Bang Ara sebagai mentor, Iya. salah satunya ya. Ya, Kalau Pak Jokowi mentor, Pak Prabowo apa? pemimpin saya yang mengangkat saya jadi menteri. Pemimpin saya. Kedudukannya equal atau? Pemimpin, ya, pemimpin. Kamu bisa punya guru, kamu punya guru kan, mentor. Tapi kamu di sini bosnya kan mana? Masa nggak bisa bedakan mentor sama pemimpin? Bisa dong. Ya sudah jelaskan. Terjawab berarti ya. Oke. Yang lebih berat lagi tanyanya. Wih, ditantang aku yang. Agak cepet lah. Oh iya. Oke. Oke, berarti Mentor sama pemimpin ya beda. beda ya. Iya dong. Tapi ilmunya mentor terpakai nggak? Kita mentor itu dihormati, ya, diskusi apa. Pemimpin itu tentu ditaati, ya, itu loyal, ya itu. Berarti kalau sudah ada, Jalan, artinya gini, artinya apakah kalau dan jangan diadu-adu, itu 2 hal yang berbeda, ya. Gitu. Oh, 2 hal yang berbeda. Kamu masih mau mencoba mengadu kan? Enggak mengadu, aku Udah lah, bertanya. aku udah tahu pikiran kau. Jadi intinya berarti Ini ada pesan sponsor dari siapa nih? nggak ada. Ini kira-kira yang nggak suka Jokowi Prabowo kompak kan ini kan? Enggak dong. Nanti hati-hati ada agenda terselubung. Nggak loh. ada. Agenda saya sebagai jurnalis tanya Oke. itu aja. Berarti sekarang lebih garis tegak lurus pemimpin berarti ya sekarang ya. Oh iya dong, kita harus begitu dong. Itu etika begitu. Saya kan diangkat jadi menteri oleh Presiden Prabowo. Ya, saya anak buahnya. Oke. Saya mengikuti langkah-langkahnya anti korupsi, kerja keras, kerja cepat, terobosan. Kayak kemarin waktu kita 2 hari lalu di Sentul kan digambarkan Einstein kan, jangan melakukan hal yang sama berulang-ulang dengan metode yang sama, padahal sudah tahu hasilnya nggak berhasil, nggak bagus. Ya sudah banyak terobosan dong. Soal Mekarta ini kan terobosan. Soal kur perumahan 130 triliun, terobosan. Belum pernah ada di Indonesia kur perumahan yang membantu UMKM 130 triliun. Baru Presiden Prabowo yang buat. Terobosan dong. Soal rumah subsidi kuotanya 350.000 itu terobosan, belum pernah ada. Iya kan? BPHTB, PBG gratis, pajak-pajak buat rakyat, terobosan. Karena belum pernah ada.
Ya kita mengikuti dong perintahnya dan saya laksanakan. Oke, kerja-kerja Bang Ara di awal setelah dilantik oleh Pak Prabowo Subianto, saya ngikutin di live-nya YouTube Kementerian PKP. Wah, Di makasih. live-in loh rapatnya. Iya, ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang menarik ada. Ya, Marahnya Bang Ara. kenapa? Kenapa Bang marah-marah Ya, pada saat katanya live lihat dulu dong. Kalau Iya, orang marah kenapa? Emang kamu nggak pernah dimarahin sama Mbak Retno? pernah, Kenapa? tapi nggak di live-in aku pas Iya, dimarahin sama Mbak kenapa? Eno. Ya karena ada berbuat salah dong Iya, pasti. sudah begitu. Tapi emang harus marahnya pada saat live Bang. Oh, kita apa adanya aja, jangan pencitraan lah. Apa adanya, kalau marah ya marah aja, yang penting tidak personal. Alasannya dan maksudnya tujuan. tidak personal gimana? Ya, misalnya marah karena kamu misalnya gemuk gitu. Misalnya kamu marah, Nyerang fisik. nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Marah karena kamu misalnya nggak ngejilat-jilat saya gitu. Itu kan nggak boleh. Emang ada yang berupaya menjilat Abang? Bisa aja, ya kan? Tetapi marah kalau misalnya kamu tidak menjalankan tugas dengan kewajiban kamu yang sudah ditugaskan dan kamu sudah katakan iya. Marah kalau lambat. Ya presidennya mau cepat. Menurut kamu Pak Prabowo maunya cepat apa lambat? Cepat. Terus kalau ada anak buah saya yang lambat, saya boleh nggak marahin? Boleh dong. Ya sudah. Mostly lambat berarti. Kalau sampai Ada. dimarahin. Ada Ada yang lambat. juga yang cepat. Sampai sekarang masih ada yang itu. Ada. Oke. Tapi jangan personal, nggak boleh personal. Harus ada alasannya. Kalau apa yang ditugaskan tidak jalan, ini kan kita mengabdi bagi negara dan rakyat. Saya diajarin bapak saya itu dulu ada bunga Wijaya Kusuma. Bunga? Wijaya Kusuma. Oke. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Bunga Wijaya Kusuma itu biasa dia tuh mekarnya tuh malam, jam 11, jam 12 malam. Oh, oke. Ya, warnanya putih. Nah, kita suka dibangunin waktu kecil. Iya bangun. Ada apa sih? Ada Pak, bangun kan masih kecil. Yuk lihat tuh. Bagus. Wangi. Terus bapak saya cerita, ini dia tidak lama dia ininya, mekarnya. Nanti berapa waktu kemudian dia akan layu. Terus bapak saya kan suka ngajarin dengan juga simbol-simbol. Kadang langsung, kadang simbol. Jadi apa pentingnya sih? Kan saya suka tanya to the point ya. Ya. Apa manfaatnya atau hikmahnya apa gitu. Ya suatu saat mungkin saja Tuhan atau negara memberikan kepercayaan kepada kalian. Kepercayaan apakah kewenangan, apakah jabatan, apakah posisi. Pastikan itu kalian bekerja yang terbaik, yang tercepat, yang terberani, memberikan solusi buat kepentingan negara dan rakyatmu. Jangan nanti kalau kesempatan itu, kewenangan itu, jabatan itu sudah tidak ada lagi, sudah layu tadi seperti bunga itu, kau menyesal. Karena kau tidak memberikan yang terbaik bagi negaramu dan rakyatmu. Saya tidak mau seperti itu. Dan itu dari saya kecil, itu doktrin yang kuat dari orang tua saya. Oke. Bang, terakhir nih, karena Abang harus segera geser. Aku mau balik lagi soal... Benar, terakhir ya? Terakhir. Oke. Terakhir Tapi satu ya? Terakhir pokoknya. Ya, oke. Terakhir pokoknya. Ya. Terakhir versi SCTV bisa 6 ini. Oh, Ya. itu kan logonya 6 kita. Makanya. Liputan 6. Ya udahlah. Ya. Oke, balik lagi soal politik Bang. Masih ingat lagi 2024 ketika saya tanya Abang, Kamu memang nggak ada perkembangan politik 2004 sampai Nggak. sekarang ya? berangkat dari data itu nih, Jadi nanti kalau kita wawancara lagi, perkembangan dari sekarang. 2025, Iya. 2026 ini. Jadi nggak ada dinamika habis itu ya? makanya harus sering dialog, biar sering dinamikanya. Jauh sih dari kantor. Ya saya mendekat. Oke Bang, balik lagi nih. 2024 Abang bilang ketika pamit dari PDIP, saya tanya kenapa kok pamit dari PDIP? Mengikuti langkah Pak Jokowi, katanya Abang kan. Ya. Nah Pak Jokowi kan PSI ini sekarang. Ya. Kok nggak mengikut Pak Jokowi ke PSI? Mengikuti langkah Pak Jokowi menurut saya Ya. Pak Jokowi hatinya ke Pak Prabowo waktu itu. Emang sekarang udah nggak? Saya mengatakan waktu itu konteksnya 2024
menurut saya, saya mohon maaf Pak Jokowi bisa salah. Menurut saya begitu. Udah itu. Jadi saya bicara sekarang. Waktu ditanya sama kamu itu, yang 2024 itu 2024. Tentu sekarang yang saya belum tahu persis Pak Jokowi. Ya saya kalau dari statementnya kan mungkin sudah ada di tempat yang lain ya. PSI. Nah, tentu kita hormati kan. Saya sama Pak Prabowo di Gerindra, tentu kita saling menghormati. Kan begitu. Tentu kita sudah punya partai yang kita yakini kan itu. Tapi kan hubungan tetap baik sampai kapanpun. Berarti Bang Ara ke Gerindra itu murni dari hati Bang Ara sendiri, saya ingin ke Gerindra bukan karena ada arahan dari mentor. Murni. Tahu jeruk nggak? Tahu. Kan ada yang campuran, ada yang pakai gula, ada yang murni. Murni. Nah, Bang Ara yang mana nih? Yang murni, Yang nggak pakai es, nggak pakai gula, nggak pakai air. Langsung peres minum. Iya, gitu. Udah ya. Oke, udah pertanyaan terakhir. Oke, Pertanyaan terakhir. terima kasih Bang Ara. Luar biasa. Luar biasa. Jadi jeruk Murni. Yes. Thank you so much. luar biasa. Bang Ara. Beno jangan lupa bonus ya. Ditonton live loh ini. Iya dong. Kan boleh memperjuangkan kan? Oh, boleh. Kalau boleh rumah juga bisa. Bisa. Tapi kamu masuk MBR nggak? Wah, ini. Gaji berapa? Gaji privasi. Oh, kalau gitu saya nggak bisa tahu kamu MBR apa enggak. Ya nanti kita setelah syuting ini. Oke. Oke. Oke, begitu. itu tadi Ya. untuk kali ini sama Bang Ara Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin kita sambung di kantor Bang Ara di momen berikutnya. Itu ada Ibu Endang, broker yang hebat, ada Wawan, pengembang yang dulu adalah ojek di Batam, sekarang jadi pengusaha yang luar biasa. Ada Pak Heru yang bisa mensupport memecahkan rekor rumah subsidi tahun 2025. Ya, naik sekitar 50.000. Itu ada Pak Sekjen yang penyerapan anggaran Kementerian Perumahan 96% tahun 2025. Itu orang-orang hebat yang mau bantu saya. Kalau nggak ada mereka saya nggak berarti apa-apa. Luar biasa. Thank you Bang Ara. Ya. Kita sambung dialognya di kantor Bang Ara berarti berikutnya ya. Ya. Kan katanya jauh kalau ke sini. Tahun depan ya. Jangan. Oke, terima kasih Bang Ara. Sampai jumpa teman-teman. Kasih ya. Thank you. Selamat malam. Tepuk tangan dong. Rame tuh. Ya.